Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci perjuanganmu menggapai masa depan, kunci keberhasilanmu menaklukkan UTBK SBMPTN ada di ridho kedua orang tuamu, terutama ibumu. Ini benar-benar nyata ya, jangan diremehkan. Berbaik dan berbaktilah kepada ibumu, berlemah lembutlah kepada ibumu, dan bila perlu peluklah, rendahkan egomu di mata ibumu dengan sungkem atau mencuci kakinya. Meminta maaflah atas sikap-sikap dan perilaku dan kesalahanmu selama ini, baik yang kau sengaja atau tidak kepada ibumu. Mohonlah restu agar kau dimudahkan ikut UTBK SBMPTN atau jalur-jalur lain menaklukkan PTN. Ya, mungkin selama ini ibu cerewet, galak, dan banyak melarang. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah bentuk kepedulian dan cintanya padamu. Sahabat, belajarmu untuk menghadapi UTBK SBMPTN selama ini adalah ikhtiarmu yang memang harus kau lakukan. Karena persaingan UTBK SBMPTN memang sangat-sangat ketat. Tapi ingat, keberhasilanmu menaklukkan PTN bukanlah semata buah ikhtiarmu itu. Ada yang lebih penting dan sangat menentukan, yaitu doa ibumu. Ingat ya, doa ibumu, restu ibumu, ridho ibumu. Ketahuilah, ibu itu sering lupa berdoa untuk dirinya sendiri karena terlalu sibuk berdoa untukmu. Mungkin selama ini kau pernah membuat ibu kecewa atau jengkel saat diingatkan agar serius dalam belajarmu, atau kau membiarkan ibu kecapean sendirian bekerja tanpa bantuanmu. Tapi ibu tetap ikhlas dan senang. Yang penting kalian anaknya bisa fokus belajar. Percayalah, ketika seorang ibu menangis, hatinya sudah sangat terluka. Dan percayalah, ibu tidak sedikit pun membencimu. Atau kau pernah mengabaikan nasihatnya kah? Padahal nasihat ibu itu sangat baik untukmu. Ingat, ketika kecil dulu, ibu yang melahirkanmu dengan taruhan nyawa dan rasa sakit yang tak terkira. Ibu sabar merawatmu, menyusuimu, kurang tidur karena semalaman menjagamu. Ibu hanya ingin kau sehat. Begitu hingga kau menginjak dewasa, doa ibu tak pernah putus untukmu, baik siang ataupun malam. Ibumu hanya ingin kau mulia dunia akhirat, nak, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu tak menuntut balas budi darimu. Beliau melihat anak-anaknya senang saja dan berguna sudah cukup senang baginya. Sahabat, sebuah kisah seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, kepada siapakah aku harus berbakti yang pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya untuk yang ketiga kali, "Siapa lagi ya Rasul?" Nabi menjawab lagi, "Ibumu."
Baru pada pertanyaan berikutnya yang terakhir, Rasul menjawab, "Bapakmu." Begitulah betapa ibu sangat berarti bagimu, nak. Ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tuamu atau bapak ibumu. Murka Allah terdapat dalam murka kedua orang tuamu. Hati-hati ya. Begitulah pentingnya seorang ibu. Bahkan Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya aku tak mengetahui satupun amalan yang paling dapat mendekatkan diriku pada Allah selain berbakti kepada ibu." Sahabat, mungkin kau masih ingat ketika kebetulan kau bangun di tengah malam dan melihat kebiasaan ibumu menangis di tengah malam itu hingga subuh, bahkan larut dalam zikir dan doa. Tahukah apa yang dilakukan ibu? Dia mendoakanmu, mendoakan anak-anaknya. Suatu saat nanti kau baru menyadari kesuksesanmu itu karena doa ibumu. Begitulah, ibu seperti laut ya, dalam dan menunggu, dalam dan selalu menjagamu, dalam dan selalu mendoakanmu. Sahabat, masih ingatkah ketika di mana ibu duduk, entah itu di dapur atau ruang makan atau ruang tamu atau bahkan di teras? Disitulah ruang keluargamu. Juga masih ingatkah ketika setiap makan bersama, ibumu selalu mengambil lauk yang terakhir atau makan yang terakhir, bahkan lebih sering hanya menonton anak-anaknya lahap untuk makan. Ibu sudah cukup senang membiarkan kalian anak-anaknya kenyang dengan makanan kesukaannya masing-masing. Bahkan hingga makanan nyaris habis pun ibu belum juga makan. Selalu saja alasannya, sudah kenyang katanya, atau masih kenyang, atau ibu kurang suka dengan makanan itu. Itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat ibu. Padahal kalian tahu, ibu selama ini sangat suka dengan makanan itu, dan ibu dari tadi belum makan apa-apa. Juga masih ingatkah kalian ketika ibu sakit? Banyak anak yang terpaksa tidak bisa pulang menjenguknya dengan alasan kesibukan atau tugas yang tidak bisa ditinggal. Bahkan kalaulah pulang pun hanya sebentar dan buru-buru kembali ke perantauannya. Meski begitu, sambil menitikkan air mata, ibu tetap mendoakan anak-anaknya. Dan seorang ibu mungkin menggenggam tangan anak-anaknya itu hanya beberapa saat saja, tapi itu sudah cukup untuk menggenggam hatinya. Sahabat, mumpung masih ada kesempatan berbakti kepada ibu ya, jangan sia-siakan. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk berbakti dan mengasihi ibu jauh lebih berarti. Agar kelak kau tak menyesal, ingat pesan ibumu yang memintamu untuk kuat. Karena ibu tahu kau akan membutuhkan kekuatan untuk menanggung kepergiannya. Sahabat, hati ibu itu sempurna. Tak peduli berapa kali kau sakiti hatinya, ia selalu ada kata maaf untukmu. Hati seorang ibu adalah ruang kelas tempat belajar anak-anaknya. Ya, tak ada manusia yang menyayangimu melebihi ibumu. Dan ibu tetap rela menyayangimu meski bukan ia yang paling kau sayang.
Sahabat, UTBK SBMPTN sudah sangat dekat ya. Sekali lagi, jangan lupa peluk dan sungkem kepada ibumu. Demikian ya, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.